Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di podcast kami, podcast Sahabat Hati Anak Peduli. Pada malam hari eh, ini adalah tayangan perdana podcast kita, ya. Dan insya Allah nanti ke depan kita akan menyampaikan informasi-informasi yang sangat penting, ya, terkait tentang topik-topik perlindungan anak, ya. Kemudian menggali isu-isu yang sangat penting sekali. Juga kita akan berbincang-bincang, ya, terkait peran kita dalam melindungi anak-anak kita. Ini saya sangat senang sekali pada malam hari ini sudah kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Kang Arul Albantani. Beliau adalah sekjen dari Sahabat Hati Anak Peduli, dan Pak Ade Saipudin, SPD, Kepala Sekolah SDN 3 Cikesik. Gimana kabarnya, Kang Arul? Pak Ade? Bukan Cikesik, Pak. SDN 3 Kesik. SDN, ya. Terima kasih Pak Ade. Baik, malam hari ini kita akan bincang-bincang terkait dengan perlindungan anak. Nah, sebelum masuk pada tema kita, mungkin saya ingin berkenalan terlebih dahulu, dan pemirsa juga ingin tahu keseharian, ya, dari Kang Arul ini dan Pak Ade. Kira-kira saya mulai dari Kang Arul dulu lah, ya. Enggak, Kang Arul. Ya, saya biasa disapa akrab dengan Kak Arul, atau kalau karena memang di Sahabat Hati Anak itu ya mengacu kepada senior-senior kita, yaitu Kak Seto atau Kak Aris Kembeka Sirait, itu ya, yang di Komnas Perlindungan Anak. Alhamdulillah di Lebak juga memiliki Sahabat Hati Anak. Nah, nama saya ya Arul. Keseharian saya memang aktivitasnya di kegiatan sosial saja, itu sosial kemanusiaan, bencana alam, terus manusia kesehatan, ya seperti itu aja lah. Tapi sekarang itu lebih fokus kepada pemerhati anak gitu. Luar biasa, Kang Arul ini sudah menyempatkan hadir di podcast Sahabat Hati Anak. Dan selanjutnya ada Kang Ade, ya. Saya panggil Kang Ade ya, biar akrab, ya. Kang Ade, kita sehari-harinya Kang Ade sebagai apa? Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat Hati Anak. Kang Edi, Kang Arul ya Pak, ya. Saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan Kang Arul. Kalau sama Kang Edi ini udah bestie banget nih. Kita banyak bersama-sama dalam kegiatan CGP ya Pak, ya. Dan alhamdulillah sekarang saya ucapkan selamat kepada Kang Edi. Ya, makasih. Ikut serta dalam kegiatan selanjutnya, yaitu pengajar praktek. Sekali lagi selamat, semoga mudah-mudahan kegiatannya bisa bermanfaat untuk dunia pendidikan. Amin. Kalau saya sendiri, aktivitas saya di dunia pendidikan, yaitu di SDN 3 Kesik, dan alhamdulillah dengan Sahabat Hati Anak ini merupakan hal yang sangat saya terlibat langsung dengan dunia anak-anak, Pak. Dan alhamdulillah ini merupakan tugas yang sangat mendukung sekali dengan organisasi yang kita gagas ini. Mudah-mudahan saya bisa berperan dan ikut serta dalam menjaga dan membimbing anak-anak supaya lebih terjaga, kemudian bisa berkembang lebih baik lagi ke depan. Mungkin itu saja Pak Edi sebagai perkenalan. Oke, makasih Kang Ade yang sudah memaparkan aktivitasnya luar biasa. Ini malam hari ini tamu kita, ya, dengan berbagai background, kemudian aktivitas yang sangat padat sekali, ya. Oke, selanjutnya berbicara terkait dengan peran kita sebagai orang tua, ya, dalam melindungi anak. Ini seberapa penting gitu kan kita melakukan tindakan preventif dalam mencegah atau melindungi anak-anak kita, ya.
Mungkin Kang Arul bisa disampaikan. Ya, untuk perlindungan anak itu sudah diatur ya di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dimana setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial serta kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Terutama untuk peran orang tua sendiri, karena ini zamannya smartphone ya yang begitu canggih gitu kan, era digitalisasi yang begitu cakupannya sangat luar biasa, mempengaruhi mental-mental anak. Terkadang kita juga orang tua itu sulit untuk bisa masuk ke kehidupan anak gitu. Nah, kadang makanya orang tua itu kami berharap daripada sahabat anak ini, orang tua memang harus ekstra mengawasi anak-anak mereka tersebut, karena berbahayanya apalagi sekarang lintas-lintas online ya kan, perjudian online, perancang ataupun situs-situs porno yang telah dibuka kemarin itu sempat marak juga, kita sempat ramai-ramai itu mengajukan untuk menutup situs-situs porno yang dimana bisa di-download kan di salah satu. Nah itu peran orang tua untuk mengajarkan bahwa pentingnya cara bermedia sosial dengan baik begitu untuk saat ini gitu ya. Ya, kalau ini apa namanya menurut Kang Ade ya yang berada di lembaga pendidikan nih, seperti apa? Terima kasih Kang Edi. Kalau menurut saya terkait dengan dunia pendidikan sekarang, terutamanya para pendidik sudah bisa menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang telah ditentukan, bahwa kita tidak ada batasan-batasan dalam mendidik anak, terutama tentang kekerasan baik fisik maupun secara mental. Alhamdulillah dunia pendidikan sekarang sudah mengarahkan kepada bimbingan dan pembinaan terhadap baik sikap maupun perilaku anak itu secara secara halus ya, tidak lagi secara kekerasan baik fisik maupun secara mental, yang sehingga menimbulkan dampak yang lebih ini terhadap anak. Salah satu contoh dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam menjaga atau memberikan bimbingan kepada anak itu, yaitu dengan memberikan kasih sayang, kemudian dengan memberikan perhatian yang betul-betul kita tidak mengarahkan kepada kekerasan. Akan tetapi hal ini memang ada beberapa dampak yang berpengaruh terhadap anak. Butuh proses dan langkah-langkah yang preventif dalam melakukan tindakan tersebut, karena anak ini cukup sulit kalau memang dengan penekanan atau secara istilahnya ucapan atau tindakan-tindakan yang kita lakukan secara halus. Kalau dulu kan misalkan dalam mengarahkan atau mendidik anak itu, hal-hal yang biasa itu seperti pemukulan atau apa misalkan, dengan sanksi atau tindakan yang lain, memang itu bisa dengan seksama anak itu ikut dalam tertib atau aturan yang ditentukan oleh sekolah. Akan tetapi ternyata itu juga tidak berdampak baik secara mental atau hal lainnya, karena akan membekas terhadap anak, perilaku pendidik terhadap siswa terutamanya berdampak pada hal-hal kekerasan. Salah satu contoh ada istilah senioritas, di mana senior ini memiliki karakter yang seolah-olah ini adalah turunan, gitu, sehingga berdampak pada kekerasan, yaitu di bawah atau junior, gitu kan. Itu merupakan salah satu dampak dari tindakan-tindakan yang sering dilakukan oleh bahkan kita lihat di beberapa perguruan tinggi yang melakukan hal-hal seperti itu. Saya rasa itu adalah dampak dari sebuah tindakan kekerasan yang sehingga membekas, dan seolah-olah karena ini adanya di dunia pendidikan itu adalah benar, gitu. Maka sampai mungkin hal seperti itu dilakukan secara turun-temurun, bahkan terus-menerus gitu. Bahkan menjadi budaya mungkin di sebuah
lembaga pendidikan yang sering melakukan seperti itu. Mungkin itu saja Pak Edi. Oke. Ini sangat menarik sekali ketika berbicara terkait perlindungan anak di lembaga pendidikan. Nah, tadi saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Kang Arul, yaitu kita tahu kan saat ini adalah banyak orang tua yang sangat cemas ya terhadap perkembangan teknologi, dan tentunya gadget ini tidak hanya menjadi konsumsi orang-orang dewasa saja, tetapi anak-anak kecil pun sudah bisa dan pandai menggunakan gadget. Nah, ini peran kita ya sebagai orang tua, baik itu di rumah ataupun guru ya yang ketika di sekolah, itu seperti apa untuk menangkal dari pengaruh-pengaruh yang negatif itu? Seperti apa, Kang? Ya. Jadi untuk menangkal pengaruh-pengaruh negatif itu lebih mengutamakan pendidikan akhlak terutama ya, atau kebanyakan ini kan udah jauh dari agama ya, bukan jauh dari agama maksudnya. Kalau dulu kan anak-anak kecil itu maghrib ngaji kan, ada gerakan maghrib ngaji juga kalau di Kabupaten Lebak. Nah ini yang lebih rentannya karena memang orang tuanya sendiri pun terkadang fokus dengan HP-nya sendiri. Kalau bisa sih peran orang tua itu periksa handphone anak, bila mana ditemukan aplikasi-aplikasi yang tidak jelas, dibuka, dihapus, dan dinasihati seperti yang disampaikan oleh Pak Guru tadi ya, itu yang disampaikan bahwa dengan cara lemah lembut, gitu, dengan kasih sayang, bahwa ini itu salah, gitu kan. Karena memang situs itu beredar secara gratis untuk di-download. Bahkan perjudian online pun marak karena di situ juga anak-anak bisa memainkan dengan gaya-gaya gambar-gambar yang sangat menarik bagi anak-anak gitu kan, karena memang itunya juga posisinya kartun, buah-buahan gitu ya. Ya karena saya tahu itu karena sebelum saya menyampaikan juga saya melihat dulu gitu kan konsepnya apa, oh seperti ini. Jadi saya juga berharap kepada pemerintah ya, kalau bisa dari kami ini ya, orang-orang Kominfo itu blokir situs-situs seperti itu gitu. Kayak itu kan harapan kami ya, kalau itu kan kebijakan pemerintah. Ya, kami sangat berharap bagi pemerhati anak, relawan-relawan kami sangat cemas dengan adanya situs-situs perjudian online, bukan cuma orang dewasa gitu. Bahkan anak kecil aja memahami kakek Zeus gitu ya. Sangat memahami gitu. Itu bandar judi terbesar juga gitu. Jadi peranan orang tua itu tolong di cross check handphone anak-anaknya, baik video atau aplikasinya. Dikhawatirkan ditemukan video-video yang memang menjurus kepada pornografi gitu, gambar-gambar yang pornografi ataupun aplikasi-aplikasi yang sangat jauh dari kata layak gitu ya. Jadi tinggal dihapus, dinasihati ya, seperti yang disampaikan tadi dengan lemah lembut, itu aja. Kalau menurut Kang Ade ya terkait di dunia pendidikan ya, ini kita tidak bisa membendung ya arus teknologi, karena memang di dunia pendidikan juga sekarang sudah ada program sekolah digitalisasi ya, atau digitalisasi di sekolah. Nah, dalam hal ini terkait dengan penggunaan gadget tersebut ya, tadi dikaitkan dengan berbagai kasus-kasus ya yang dilakukan oleh anak-anak. Nah, peran guru itu ketika anak disuruh bawa handphone misalkan ke sekolah ya, ditugaskan oleh guru. Nah, ketika beres tugas sekolah itu, nah ini biasanya anak-anak itu di waktu istirahat itu memainkan HP-nya ya tanpa ada pengawasan dari guru. Itu bagaimana tuh, Kang Ade? Terima kasih Kang Edi. Kalau di sekolah saya penggunaan gadget itu khusus untuk kegiatan-kegiatan untuk penunjang pendidikan. Dan keseharian ketika ini tidak kita gunakan atau tidak menggunakan gadget, maka kami tidak membawa HP. Jadi hanya sewaktu-waktu dalam kegiatan di sekolah itu kita instruksikan untuk membawa HP, dan itu pun sebatas untuk penunjang kegiatan pembelajaran. Selain itu, anak-anak keseharian tidak diperbolehkan membawa HP. Nah, ini sangat menarik sekali sebetulnya hal ini. Karena kenapa? Pengawasan orang tua itu betul sangat dibutuhkan. Karena ketika kita mengawasi di sekolah itu ya kita dengan ketat gitu kan. Dengan semua apa yang kita
mampu dan kita kerahkan untuk memberikan bimbingan dan mencegah hal-hal yang seperti yang Kang Arul tadi sebutkan. Yang jadi persoalan ini Pak, kita bisa menjaga dan membackup semua hal-hal yang negatif di sekolah, akan tetapi permasalahannya ini di rumah. Karena penggunaan digitalisasi atau gadget ini bukan kadang-kadang lagi orang tua itu lebih kalah gitu kan. Orang tua bahkan mengaksesnya pun tidak bisa, bahkan membukanya saja tidak bisa. Tetapi anak-anaknya dengan berdiam diri di kamar, kemudian dengan menggunakan akses internet yang mereka buka, kesibukan kita sebagai orang tua juga tidak setiap jam atau setiap menit melihat atau mengontrol kegiatan anak itu. Sehingga saya pikir ini perlu perhatian yang lebih gitu. Dan ini bukan hanya saja kita sebagai sahabat hati anak yang memiliki kesadaran hal ini, tentu saja kita harus lebih luas lagi menjadi mungkin kisi-kisi ini Pak ya, buat kita supaya program kita ini bagaimana kita bisa mensosialisasikan, bahkan bagaimana kita bisa membuat sebuah cara sehingga orang tua ini bisa kita libatkan gitu dalam kegiatan kita, sehingga orang tua bisa melihat, bisa mencegah, bahkan bisa melarang anaknya untuk melakukan gadget yang digunakan untuk kepentingan yang tidak baik. Itu mungkin berarti itu Pak Kang Edi. Ada keterlibatan peran orang tua juga ya di rumah ya? Harus Pak, memang harus. Tapi itulah kelemahannya gitu kan. Kelemahannya kita sendiri kadang-kadang itu ketika kita ada aktivitas di luar sementara anak bermain HP, dan itulah kontrol yang tidak bisa kita lakukan di situ. Saya rasa semua saat ini kita lemahnya di situ. Karena kita tidak setiap saat bisa melihat atau mengontrol kegiatan yang bisa diakses oleh anak-anak kita di rumah. Nah, saya sangat setuju sekali sama yang disampaikan oleh Kang Arul itu. Jadi pemerintah di sini sangat berperan sebetulnya Pak dalam istilahnya memberikan ruang-ruang di mana gadget ini khusus atau misalkan yang sekiranya tidak terlalu tidak vulgar dan tidak berdampak negatif terhadap anak ini bisa kalau bisa ditutup lah, tidak boleh ini karena itu kan sudah melanggar juga sebetulnya. Itu mungkin itu Pak. Kang Edi. Kalau begitu langkah apa saja yang nanti akan dilakukan oleh sahabat hati anak terkait dengan tadi sarannya kepada pemerintah, terutama untuk wilayah Kabupaten Lebak ya? Seperti apa itu? Ya, untuk wilayah Kabupaten Lebak yang 28 kecamatan, insya Allah kami akan membentuk juga posko-posko dan kami akan mengedepankan lagi edukasi kepada masyarakat, dan kami akan edukasi juga ke sekolahan-sekolahan. Insya Allah kami dalam waktu dekat juga, itu setelah direncanakan oleh sahabat-sahabat hati anak lainnya yang dimana kami tergabung di organisasi ini. Memang kepedulian kami terhadap pendidikan anak, karena memang anak ini adalah generasi penerus kita ya. Jadi bangsa ini mau dikemanakan kalau moral dan akalnya sudah tidak sehat lagi gitu kan. Karena memang zaman-zamannya ini kita benar harus ekstra dari pemerhati anak, apalagi orang tua, benar yang disampaikan oleh yang ada tadi kan, orang tua ini benar-benar harus bisa memperhatikan anaknya, karena kita bisa dilihat dari segi kehidupan anak. Kadang ada yang mengalami kecemasan. Nah itu boleh dipertanyakan kenapa bisa cemas. Itu harus dengan kita memahami gitu kan. Ini sempat terjadi, saya menangani kasus ini nih kemarin yang memang tidak mau cerita gitu. Ternyata beliau mengirim foto porno gitu, foto badannya sendiri gitu, tubuhnya ya, anak perempuan nih mengirim foto tubuhnya kepada pacarnya, yang dimana pacarnya itu di screenshot dan disebarkan di media sosial. Nah itu tekanan mental buat anak, psikolognya juga benar-benar ini orang tua jadi harus paham kalau ada perubahan dalam
kehidupan anak, sikap atau apa itu patut dipertanyakan. Kesehariannya tadinya seperti ini. Nah, sahabat hati anak di Kabupaten Lebak akan terus menggencarkan sosial pentingnya cara bermain media sosial dengan baik bagi tingkat anak-anak. Itu kan anak-anak itu yang di umurnya itu 18 tahun ke bawah itu udah masuk anak-anak gitu ya. Nah, jadi insya Allah ke depan dalam dekat kita akan mengadakan edukasi-edukasi tentang perlindungan anak, pentingnya peranan memahami, khawatir terjadinya hal-hal yang pelecehan seksual terhadap anak, ya seperti itu aja lah nanti kita sampaikan di lain waktu dan kita akan terjun langsung ke sekolahan-sekolahan yang memang dituju setelah musyawarah dengan para tim. Nah, begitu Kang Edi. Ya, terkait dengan pelecehan seksual. Di sini kan ada pelecehan seksual secara verbal, ada secara fisik, dan satu lagi karena memang sekarang dunianya dunia digital, ada pelecehan secara digital ya kan. Seperti tadi yang disampaikan bahwa si anak tersebut memposting foto vulgarnya, kemudian disebar di media sosial sehingga teman-temannya yang lain mungkin melecehkan di media sosial. Ini dampaknya sangat luas kalau nyampe ke media sosial. Ini bagaimana tanggapan dari Kang Ade? Memang pada saat ini kegiatan-kegiatan seperti itu yang dilakukan oleh oknum, terutamanya yang melakukan tindakan-tindakan seperti itu saja sebagai bentuk pelecehan terhadap anak. Akan tetapi sekarang bahkan sudah dijadikan ajang untuk memanfaatkan bahkan pemerasan, Pak. Saya pernah tahun berapa itu? Sekitar tahun 2016 itu memang bukan anak-anak lagi, tapi ini kan adalah salah satu sumber masalah gitu kan. Ketika mereka punya kontak atau berhubungan lebih dari itu, seperti yang diceritakan oleh Kang Arul itu, kemudian ini sehingga si perempuan itu diancam gitu. Foto-foto seperti itu akan disebarluaskan ketika tidak diberikan uang atau diberikan sesuatu yang mereka inginkan. Nah, pada akhirnya ini sudah berjalan beberapa 3 tahun waktu itu, sehingga pada akhirnya si perempuannya itu sudah tidak tahan lagi, akhirnya melapor dan ditindaklanjut pada akhirnya. Sehingga ini juga tidak mungkin akan terus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki atau berniat yang tidak baik. Apalagi ini yang kita hadapi ini ada masalah anak, sehingga bisa merusak generasi berikutnya dengan hal-hal yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Mungkin itu Kang Edi. Tadi dikatakan bahwa korban atau anak tersebut dalam keadaan terancam ya, dan diteror sehingga mereka tidak berani untuk melapor, bahkan masyarakat juga tidak melapor. Ini langkah yang dilakukan oleh sahabat hati anak seperti apa ketika ada kasus masyarakat tidak berani melapor karena memang ada ancaman? Ini seperti apa kalau sudah ada unsur ancaman seperti itu? Kita dari relawan pemerhati anak itu selalu komunikasi dengan pihak berwajib, yaitu di PPA dengan dinas-dinas terkait yang berkaitan dengan pemerhati anak gitu kan. Kita juga memang si korban dulu yang kita amankan, si korban itu trauma healing. Kita bawa untuk memfresh pikirannya supaya mau bercerita terhadap kita gitu kan, bahwa kejadian seperti ini nanti dengan sendirinya akan memaparkan. Kalau memang perempuan itu dengan perempuan lagi trauma healingnya, kan ada anggota kita juga perempuan ya, itu sifat keibuan, nanti disentuh hatinya, didekati, nanti akan membuka dengan sendirinya memaparkan. Nah dari situ salah satu dari rekanan kita merekam, karena memang tidak akan pernah mengulang pembicaraan kedua karena takut. Tapi kalau sudah trauma healing, kita ajak kemana, jalan-jalan untuk memfresh pikirannya. Nah dari disitulah akan bercerita bahwa mengalami ini. Dan kalau memang ancaman-ancaman yang darurat, kita juga sudah bekerja sama dengan yang berwajib di unit PPA, kita bisa melapor.
nanti diadakan tindakan-tindakan pengancaman tersebut. Pengancamannya seperti apa? Kalau memang bahasa, kalau memang ancamannya melalui handphone ini kita bisa screenshot, kita bisa rekam jejaknya itu untuk bukti nanti ketika saat kita diminta kenapa tidak mau melapor nih, bahwa kita telah diancam oleh si A, si B, si C. Nah, kita juga sebelum melangkah itu bekerja sama juga dengan pihak desa ya, kalau memang itu biasanya dengan Pak Lurahnya gitu kan, dengan kader-kadernya. Itu pun tidak boleh si korban itu diposting bahwa ini adalah korban, wajahnya itu tidak boleh diperlihatkan untuk media sosial gitu kan. Itu tidak boleh, itu harus benar-benar dilindungi gitu. Hanya diinisialkan namanya si A, si B, bunga gitu kan inisialnya. Itu tidak boleh karena memang untuk menjaga mental ataupun psikologi anak itu tersebut gitu si korban. Jadi intinya kalau itu lebih mengedepankan trauma healing dulu, pendekatan dulu, baru bisa bercerita. Ya. Kadang-kadang ini masyarakat ya ketika mau melapor mereka sangat ketakutan. Yang pertama, apakah kasusnya ini bisa selesai tuntas sampai menemukan keadilan ataukah hanya sekedar laporan. Nah, mereka juga berpikir beberapa kali ketika meminta bantuan ya, pendampingan hukum. Ini bagaimana sahabat hati anak, apakah mereka harus bayar atau gimana? Sahabat hati anak digandeng atau menggandeng Lembaga Bantuan Hukum Pembela Tanah Air atau PETA, juga lembaga hukum PMBI ya yang di Tangerang sana. Nah, itu untuk masyarakat kita menyuarakan jangan takut untuk melapor dan jangan takut untuk melakukan hal kebaikan. Dan satu hal untuk masyarakat tentunya ini gratis, tidak dipungut biaya, bahkan kami siap membiayai untuk ongkos mondar-mandir kalau memang harus dijadikan saksi. Karena kan tidak mudah untuk menerima laporan, harus ada saksi juga. Betul, kalaupun tidak ada saksi, nah si korban ini harus benar-benar dalam kasus penyidikan ini nanti di pihak berwajib itu sudah ketahuan betul atau berbohongnya gitu kan. Nah, intinya untuk sahabat hati anak sendiri sudah menggayat beberapa lembaga hukum yang dimana lembaga hukum itu gratis untuk masyarakat gitu kan, khususnya tentang perlindungan anak tersebut. Kalau kita hanya berfokus kepada perlindungan anak ya, bukan anak dan perempuan gitu. Lain lagi nanti ada lembaganya. Ya, terima kasih Kang Arul sudah menyampaikan informasinya. Jadi teman-teman semuanya, masyarakat Kabupaten Lebak, jika ada kasus yang terjadi di lingkungan kita, jangan sungkan-sungkan, jangan takut-takut untuk menyampaikan kepada sahabat hati anak, dan itu gratis ya, gratis sampai selesai ya, kita dampingi ya. Oke. Baik. Tentunya ini harus ada komunikasi dan kerjasama, tidak hanya dilakukan oleh sahabat hati anak. Dan itu butuh juga dukungan dari pemerintah, dukungan dari lembaga pendidikan, dukungan dari tokoh masyarakat. Nah, jadi di sini kebetulan ada kepala sekolah kita ya, Kang Ade. Nah, dukungan moral dan dukungan apa yang bisa diberikan kepada sahabat hati anak untuk bisa berkolaborasi lah, bagaimana melakukan tindakan preventif seperti apa, Kang Ade? Terima kasih. Pertama mungkin kita harus melakukan yang lebih intens lagi, karena dengan komunikasi kita bisa mengetahui sumber-sumber atau informasi dari masyarakat, terutamanya dari tokoh, kemudian dari berbagai pihak yang sekiranya ini memiliki kepedulian terhadap anak. Dan kita juga sebagai sahabat hati anak tidak hanya berdiam diri untuk mendapatkan berita-berita dari masyarakat, akan tetapi kita harus lebih luas lagi mencari informasi, sekecil apapun informasi itu kita kalau bisa jemput bola gitu kan. Kita harus bisa mengamati lebih dalam lagi tentang permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan kita, karena sekarang masyarakat itu melapor saja kadang-kadang takut gitu kan, menghadapi polisi atau menghadapi aparat penegak hukum itu. Bahkan salah satu momok yang
menakutkan bahkan itu kan, padahal mereka korban gitu. Nah, ini adalah masalah yang juga harus kita sosialisasikan bagaimana kita menghadapi menghadapi area hukum itu bukan hanya kita istilahnya hanya menjadikan sesuatu yang seolah-olah ini kita akan mendapatkan apa atau kita akan bagaimana gitu. Nah, ini masyarakat di bawah ini sebetulnya banyak sekali yang ingin mereka ungkapkan, tetapi karena kecemasan, karena ketakutan, karena tidak keberanian itu, ini adalah langkah kita yang harus tadi saya sepakat gitu kan. Kita harus memberikan sosialisasi yang lebih jauh lagi sehingga mereka bisa memberikan informasi-informasi itu secara tepat dan akurat. Mungkin itu Kang Endi. Ya, sangat luar biasa ini informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua pada malam hari ini. Tentunya ini bahasan yang sangat luas ya ketika ini akan kita sampaikan kepada masyarakat bahkan kepada pihak-pihak terkait ya untuk nanti bisa bekerja sama dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Kang Arul, Kang Ade yang sudah hadir di podcast Sahabat Hati Anak pada malam hari ini. Ya, tentunya mudah-mudahan podcast ini dapat membantu ya memberikan informasi jembatan komunikasi masyarakat ya dengan Sahabat Hati Anak, dan mereka sudah tidak segan lagi untuk melapor ya ketika ada kejadian-kejadian di sekitarnya. Dan harapan kita semua ya podcast ini bisa dijadikan sebagai media ya untuk masyarakat bisa saling memberikan informasi gitu kan. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan untuk topik yang akan datang kita akan bahas lagi dengan topik-topik yang hangat, topik-topik yang sangat menarik untuk kita bahas tentunya dengan para narasumber yang ahli di bidangnya. Mungkin terima kasih Pak Ade ya sudah menyempatkan waktunya. Yang Alul, terima kasih maaf. Sampai ketemu lagi nanti minggu depan ya kita akan siaran di setiap malam minggu ya podcast saja. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.